tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali lagi untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Percaya bahwa setiap ibadah selalu ada mujizat. Kita perlu merasakan kasih Tuhan di sepanjang hari yang boleh kita lalui. Apapun kondisi yang kita alami, mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit, saudara menghadapi berbagai keluhan. Apapun kondisinya, mari kita tetap beribadah, kita cari Tuhan. Saya mengundang kita angkat satu pujian, kasih setiamu yang kurasa. Kasih setiamu yang kurasakan, amin. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, tempat membuatku terpesona. Apa yang telah kupikirkan, apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan kembali, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, amin. Lebih dalam dari lautan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku
sembah Tuhan. Haleluya. Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Kau yang masih melayakkan kami, Kau yang memberi kami kekuatan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak dimuliakan, Kau yang layak dipuja dan disembah. Kami agungkan, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Engkau besar. Kami bermasmur bagi-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Yesus. Kagum hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau Yesus. Oh Yesus, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami hormat akan Engkau. Seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan yang telah Engkau berikan Tuhan. Biarkan kami Tuhan boleh mengerti bahwa kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah kunjung habis bagi kami yang boleh setia kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap tunduk di bawah kaki-Mu di hari-hari ini yang begitu mengerikan, menakutkan bagi kami. Ajar kami untuk tetap hormat kepada-Mu, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang kaya, Allah yang murah hati, Allah yang memberikan kami ketenangan.
Biarlah Tuhan di saat-saat ini kami mau tetap teduh untuk benar-benar menunggu menanti janji Tuhan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti ada di masa-masa yang sukar. Tuhan pasti tidak tinggal diam ketika kami berusaha untuk mencari wajah Tuhan. Sebab itu berkatilah Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, bahwa kami Tuhan untuk merasakan kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Biarlah di hari-hari ini Engkau yang mencengkeram kami, untuk kami boleh tetap setia di dalam rumah-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan atas kehidupan kami. Iblis yang tidak senang dengan apa yang kami kerjakan lakukan pada ibadah online ini, kami tolak tengking itu di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan sendiri yang akan menguasai kami, supaya kami dapat berfokus hanya kepada Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami, mulai dari awal sampai akhirnya Engkau sendiri yang menguasai dengan Roh-Mu yang kudus. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau pada hari ini kita boleh tetap mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita tetap berfokus pada Tuhan. Yakinilah bahwa janji Tuhan iya dan amin, Dia tetap menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau saudara mengalami berbagai-bagai duka cita, tetaplah bersuka cita. Karena Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa tetaplah bersuka cita. Itu kata firman Tuhan. Dan nyatakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian kembali. Bapakku rindu menyenangkanmu. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Bapakku rindu, amin, menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku Tuhan, layakkan aku. Ajarku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Katakan kembali, Bapakku rindu, Bapakku rindu, amin, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ajar lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, amin, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari jemaat Tuhan kita katakan kembali pujian ini. Bapakku rindu, Bapakku rindu,
menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, ajarku untuk lebih dalam, untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta. Amin. Layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Amin. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita rindu menyenangkan hati Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang setia pasti memberikan kita ketenangan, memberikan kita kepastian. Mari punya hati yang rindu menyembah Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir bagi kita untuk memberikan kita kekuatan dan ketenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini supaya kita semakin rindu kepada Tuhan. Bapakku rindu, sama-sama katakan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Amin. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Amin. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sekali lagi katakan, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu.
Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu atas karunia-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan di hari ini memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami memahami betapa pentingnya kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan selama kami ada di dunia ini. Berkati Tuhan, firman-Mu biarlah boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan terlebih penting berbuah dan buahnya manis untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sikap daripada Hofni dan Pinehas yang anak imam yang ternyata gagal begitu ya. Gagal menjadi penerus daripada Imam Eli sebagai ayahnya karena hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, yang paling kita harus ingat dalam pelajaran tersebut adalah mereka gagal karena mereka tidak menghormati Tuhan. Dan mereka pun dalam kehidupan sehari-hari tidak menghormati orang lain dan juga orang tuanya, begitu. Dan pada saat ini kita belajar tentang seorang tokoh satu lagi yang ada di tengah-tengah keluarga Imam Eli pada saat dia sedang melayani. Siapa dia? Namanya adalah Samuel. Kita lihat Alkitab kita di 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca beberapa ayat saja yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara bisa lihat Alkitabnya. Di sana ada judulnya Samuel terpanggil. Ayat yang pertama dan yang kedua saya akan baca kepada Bapak Ibu Saudara sampai ayat yang keempat ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Menarik sekali dalam peristiwa ini bahwa ada satu anak yang masih lucu, masih lugu, dan dia ditempatkan di bait Allah, bait sucinya Tuhan, di mana orang-orang Israel menyembah Tuhan. Nah, itu tempatnya. Dan Samuel ini ditaruh oleh karena Elkana dan juga istrinya atau ibunya Samuel, yaitu Ibu Hana, punya janji kepada Tuhan untuk menempatkan Samuel di rumah Tuhan, begitu, dipersembahkan untuk melayanan. Nah, ini hebat nih. Keluarga ini luar biasa begitu mencintai Tuhan, bahkan ketika Samuel lahir dipersembahkan untuk melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan luar biasanya Samuel terpanggil oleh Tuhan, oleh karena apa? Nanti kita lihat. Samuel ternyata waktu lagi kecil sudah benar-benar punya benih-benih luar biasa untuk melayani Tuhan. Bahkan kita bisa lihat bagaimana peristiwa ini akan mencerminkan pribadinya, begitu. Kita lihat ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Lihat, jadi waktu Samuel masih muda ini dia sudah melayani Tuhan. Tapi mentornya ini adalah Imam Eli sendiri. Jadi Imam Eli mengajarkan banyak sekali tata cara yang berlaku pada saat itu, dan Samuel yang masih muda itu menyanggupinya, melakukannya dengan baik. Nah, peristiwa ini di ayat yang keempat, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lihat, "Ya Bapa." Kemudian di ayat yang kelima baca, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Samuel benar-benar memahami suara yang terdengar di telinganya, begitu. Tapi dia tidak bisa membedakan suara siapa itu sebenarnya, begitu. Dan yang paling kuat dia mengerti dalam hati, lubuk hatinya adalah yang memanggil adalah Imam Eli itu sendiri. Kenapa demikian? Karena sekali lagi Samuel ini di bawah pengawasan Eli, begitu. Imam Eli. Jadi artinya yang menugaskan, yang memanggil dia setiap saat adalah Imam Eli. Lihat bagaimana responnya ketika dia sedang beristirahat. Dia sedang tertidur lelap. Tapi dipanggil sama Imam Eli, dia langsung bergegas. Saya ulang lagi. Dia dipanggil oleh Tuhan, dia langsung bergegas. Tetapi dalam benak pikirannya, dia dipanggil oleh Imam Eli. Gitu. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang Samuel ini tidak terbiasa untuk dipanggil di waktu-waktu yang genting, di waktu-waktu yang sulit, dia pasti tidak akan bangun. Tapi karena dia sudah terbiasa gitu ya, kita bisa simpulkan demikian. Dia sudah terbiasa dengan mandat, dengan perintah, secepat itu dia bangun. Artinya apa? Artinya Samuel ini benar-benar memiliki tanggung jawab yang begitu kuat. Dan dia juga punya penghormatan yang begitu kuat terhadap Imam Eli sebagai mentornya. Di sini kita bisa mengambil salah satu hal yang benar-benar dimiliki Samuel adalah Samuel memiliki sifat menghormati kepada orang tua, kepada pimpinan. Jadi artinya kalau kita mau dipakai Tuhan, mau dipanggil Tuhan, jangan muluk-muluk dulu untuk kita harus melayani di mimbar, melayani sebagai pengerja, nggak perlu. Tapi yang perlu dilakukan adalah kita perlu melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu menghormati orang tua. Karena 10 perintah Allah yang diberikan kepada orang-orang Israel, salah satunya adalah menghormati orang tua, adalah bagian daripada perintah firman Tuhan pada saat itu. Dan Samuel melakukannya. Jadi artinya begini saudara, mari kita melakukan apa yang kelihatan dulu. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan, tapi kalau yang kelihatan, yang kelihatan tidak kita hormati. Gitu. Falsafahnya adalah kita perlu menghormati Tuhan, tapi adalah kita harus menghormati dulu orang yang kelihatan. Bagaimana kita menghormati yang tidak kelihatan, tapi kita tidak menghormati yang kelihatan, begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu kita ingat adalah ketika kita bicara tentang menghormati Tuhan, kita harus perlu tahu dulu siapa yang kita hormati. Yang kita hormati adalah Tuhan. Nah, itu dia. Saya tekankan, yang kita hormati ini adalah Tuhan. Tuhan ini siapa begitu. Nah, kita perlu tahu nih Tuhan itu siapa. Sama seperti kita menghormati orang tua. Nah, orang tua kita ini siapa? Dialah yang melahirkan kita, dia yang kasih kita nafkah, dia yang memperhatikan kita, kan gitu. Nah, pertanyaannya siapa Tuhan itu sendiri? Menghormati Tuhan artinya begini, kita perlu tahu Tuhan itu dalam arti sebenarnya. Kata Tuhan itu ada beberapa makna. Salah satu yang paling kita perlu tahu adalah Tuhan itu berasal atau diambil dari kata Tuan. Dan Tuan ini ditulis dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, ditulis sebagai kurios. Kurios artinya pemilik, begitu. Saya bacakan, kurios itu artinya
pemilik yang digambarkan seorang tuan yang memiliki budak. Zaman dulu budak adalah orang yang sudah nggak ada harganya, begitu. Manusia yang sudah tidak ada harganya dan bisa dijual belikan, kemudian digunakan tanpa digaji dan bisa dibunuh, begitu. Nah, Kurios ini digambarkan seperti itu. Kita ini budaknya dan Tuhan itu tuannya, begitu. Artinya kita sudah nggak punya hak lagi untuk melakukan apa-apa selain kita tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan. Demikian dengan kita yang menghormati Tuhan. Kita sudah nggak punya kuasa atas kehidupan kita sendiri. Yang punya kuasa adalah Tuhan kita. Siapa dia? Ya Tuhan kita. Jadi sudah pantaslah kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi umatnya menghormati Tuhan. Ketika Samuel masih kecil benar-benar menghormati Tuhan, lihat Tuhan menggunakan hidupnya dengan cara tersendiri. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Lihat, kata itu diambil oleh pada saat dia sudah mulai besar. Makin besar dan Tuhan menyertai dia. Itu kata firman Tuhan. Artinya bahwa si Samuel ini yang melakukan kata kurios dalam hidupnya, bermanfaat atas hidupnya, dan dia dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Saya mau Bapak Ibu Saudara memahami ini. Kita perlu menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Menghormati Tuhan dimanapun kita berada itu artinya kita orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita perlu memberikan dan menunjukkan kehormatan kita dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita perlu mengarahkan pilihan-pilihan kita bukan lagi kepada untuk diri sendiri, tetapi kepada Tuhan, begitu. Itu maksudnya menghormati Tuhan. Pilihan-pilihan hidup kita udah nggak lagi sesuai dengan pilihan kita, tapi pilihan Tuhan. Sebagai anak muda, sudah tidak boleh lagi memilih sesuai dengan keinginan saudara. Kalau saudara pengen cari jodoh asal-asalan, cari jodoh yang di luar dari anak Tuhan, semau sendiri, nggak apa-apa nanti saya bawa dia ke gereja. Saudara, itu namanya tidak menghormati Tuhan, begitu. Ya, kita perlu mendedikasikan semua prestasi hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Apalagi kita juga bisa atau harus menjaga kehidupan kita supaya tetap layak nih. Bagi saudara yang suka mabuk-mabukan, ayo berhenti. Stoplah karena saudara ingin menghormati Tuhan. Saudara yang suka berjudi, aduh sekarang lagi marak sekali judi online ya. Kalau saudara masih terus suka demikian, itu namanya nggak menghormati Tuhan. Mari saudara, menghormati Tuhan. Hari-hari ini, dunia ini begitu menakutkan. Orang-orang sudah mulai khawatir, udah mulai panik. Bahkan mungkin anak-anak Tuhan pun terkena imbasnya. Susah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersungut-sungut itu artinya kita tidak menghormati Tuhan. Karena orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang mau mengucap syukur. Sekali lagi, karena orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang mau mengucap syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita perlu belajar seperti Samuel yang menghormati Tuhan, yang senantiasa hidup dalam
memiliki ketakutan pada Tuhan, dan Tuhan benar-benar memberkati kehidupannya sampai dia menjadi dewasa dan menjadi tua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih. Kami mau menghormati Engkau Tuhan. Kami mau menghargai kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menghargai karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Mari katakan kembali, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Yesus. Kami mau mengagumimu, hormat kepadamu. Hidup kami persembahkan bagimu. Kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami terima segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tengadakan tangan-Mu untuk kita terima berkat Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan berkat, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia, yang hari-hari ini sedang menghadapi berbagai-bagai penyakit, pandemi, bahkan juga kesulitan demi kesulitan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara mengasihi bangsa kami. Tuhan lawat bangsa kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan menolong para pejabat, pemimpin-pemimpin yang ada untuk mereka menaruh hati kepada bangsa ini sehingga bangsa ini boleh dipulihkan. Mari Tuhan pakai mereka dengan pikiran mereka, dengan kepintaran mereka, dengan kebaikan yang mereka punya supaya boleh memulihkan keadaan bangsa kami. Lewat dari tangan-Mu lah Tuhan yang penuh dengan kasih, Engkau juga menolong supaya para petugas-petugas yang ada di lapangan supaya mereka juga diberi kekuatan dan kesehatan, para petugas medis, bahkan para petugas-petugas yang lain, kepolisian dan semuanya Tuhan yang berkaitan agar mereka dapat diberikan kesehatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan juga pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan menolong semuanya agar bangsa kami ini boleh berjalan dengan baik kembali. Tuhan berkati pula seluruh sidang jemaat-Mu, baik juga Tuhan mereka yang bekerja, berusaha, berdagang. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh kembali lagi menikmati berkat Tuhan. Apa yang mereka sedang pergumulkan, Tuhan kiranya boleh jawab, campur tangan, sehingga mereka boleh menerima kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami syukuri atas semua kebaikan-Mu. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang letih lesu berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat segala hal yang boleh kami kerjakan di pagi hari ini. Terimalah Tuhan semuanya untuk menjadi berkat, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami di pagi hari ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, tengadakan tangan-Mu untuk kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, juga berkat dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita mulai pagi hari ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat bersatu teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.